Para sahabat nadi yang terberkati, selamat datang pada program edukasi rohani bersama dengan komunitas nadi dengan tema hukum gereja, penyebab perkawinan tidak sah. Ini merupakan seri pertama untuk topik penyebab perkawinan tidak sah. Kita sekalian tahu bahwa sebagian besar anggota gereja Katolik adalah orang-orang yang terpanggil untuk membangun hidup berkeluarga. Panggilan ini berpangkal dari keputusan dua sejoli yang memadu kasih dan kemudian berani mengikatkan diri dalam ikatan perkawinan yang suci. Namun, sejumlah calon atau bahkan ada pasutri yang meskipun sudah mengikuti kursus atau katekesi persiapan perkawinan, belum memahami atau bahkan gagal paham tentang penyebab tidak sahnya perkawinan menurut aturan gereja Katolik. Lalu, apa penyebab perkawinan tidak sah dalam perspektif hukum gereja? Mari kita lanjutkan. Kita melihat 3 elemen utama yang menjadi penyebab tidak sahnya perkawinan, sebagaimana ditetapkan dalam Kitab Hukum Kanonik 1983. Yang pertama, yakni materia sacramenti. Ini bahasa hukumnya, bahasa Latin, yang mencakup 12 halangan perkawinan. Jadi perkawinan tidak sah karena terhalang oleh 12 elemen yang menyebabkan perkawinan dinyatakan tidak sah. Kedua, forma sacramenti, yakni 10 faktor yang menjadi penyebab cacatnya kesepakatan perkawinan. Yang ketiga, forma kanonika, yakni perayaan perkawinan menurut tata cara gereja Katolik. 3 elemen utama ini kita akan bahas dari seri pertama sampai seri terakhir. Dan pada kesempatan ini kita akan melihat 4 dari 12 halangan perkawinan itu. Yang pertama, halangan umur sebagaimana diatur dalam Kanon 1083. Bahwa laki-laki harus genap berumur 16 tahun untuk dapat menikah secara sah dan perempuan genap berumur 14 tahun untuk dapat menikah secara sah. Dengan kata lain, laki-laki yang belum genap berusia 16 tahun, demikian juga perempuan yang belum genap berusia 14 tahun tidak dapat menikah secara sah sebagaimana yang ditetapkan dalam Kanon 1083 dari KHK 1983. Namun baik juga diperhatikan bahwa di Indonesia syarat umur ditetapkan lebih tinggi oleh negara melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pada pasal 7 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yakni syarat umur yang ditetapkan adalah 19 tahun baik untuk laki-laki maupun perempuan. Dengan kata lain, laki-laki maupun perempuan yang belum mencapai usia 19 tahun sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tidak dapat melangsungkan perkawinan secara sah. Maka perhatikanlah, meskipun hukum gereja menetapkan usia lebih rendah, kita sebagai warga negara terikat juga oleh undang-undang yang berlaku di negara kita. Karena itu khususnya untuk orang muda, perhatikan halangan umur yang ditetapkan oleh negara. Kita pindah ke halangan yang kedua, yakni halangan impotensi sebagaimana diatur dalam Kanon 1084. Apa itu impotensi? Impotensi merupakan ketidakmampuan untuk melakukan hubungan badan sebagai suami istri karena faktor organik, misalkan
tidak terbentuknya organ vital baik laki-laki maupun perempuan, atau faktor fungsional karena efek pengalaman traumatik di masa lalu sehingga tidak mampu melakukan hubungan layaknya suami istri dengan siapapun, itu bersifat mutlak, atau hanya dengan orang tertentu, itu yang disebut relatif. Dan impotensi yang menyebabkan perkawinan tidak sah sebagaimana yang ditetapkan oleh Kanon 1084 adalah impotensi yang antecedents atau mendahului perkawinan, yakni impotensi yang terjadi sebelum perkawinan dilangsungkan. Dan impotensi itu bersifat tetap atau perpetua, artinya tidak dapat disembuhkan dengan upaya-upaya medis yang tersedia. Maka impotensi yang terjadi sebelum perkawinan dilangsungkan dan bersifat tetap menggagalkan perkawinan alias membuat perkawinan tidak sah. Halangan yang ketiga, yakni halangan ikatan perkawinan sebelumnya, sebagaimana diatur dalam Kanon 1085. Prinsipnya, sekali perkawinan dilangsungkan, ikatannya dinyatakan sah sampai ada yang mampu membuktikan kebalikannya. Artinya, seseorang yang masih terikat perkawinan sebelumnya tidak dapat menikah lagi secara sah. Itu. Jadi ikatan perkawinan sebelumnya menjadi halangan bagi yang bersangkutan untuk menikah lagi secara sah. Konsekuensinya, seseorang tidak dapat melangsungkan perkawinan sebelum nyata secara legitim dan pasti mengenai nulitas perkawinan sebelumnya. Artinya adanya keputusan pengadilan gerejawi tentang tidak sahnya perkawinan yang pernah dilangsungkan sebelumnya, atau adanya pemutusan atas perkawinan yang sah tetapi belum masuk kategori ratum et consumatum dengan adanya bukti reskrip yang dikeluarkan oleh otoritas gereja yang berwenang. Kita pindah ke halangan yang keempat, yakni halangan perkawinan beda agama. Ini diatur dalam Kanon 1086. Substansi dari norma Kanon 1086 adalah orang Katolik tidak dapat menikah secara sah dengan orang yang tidak dibaptis. Nah, inilah yang menjadi sumber halangan. Perbedaan agama menyebabkan perkawinan tidak sah. Maka gereja menetapkan ini karena ini latar belakangnya adanya bahaya bagi pihak Katolik untuk meninggalkan iman Katolik dan mengabaikan atau melalaikan pendidikan anak-anak yang lahir dari perkawinan ini secara Katolik. Maka gereja menetapkan adanya halangan beda agama yang menyebabkan perkawinan tidak sah. Solusinya apa? Dibutuhkan dispensasi dari halangan perkawinan ini yang dapat diberikan oleh ordinaris wilayah sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku dalam gereja Katolik. Demikian edukasi rohani pekan ini. Sampai berjumpa pada seri kedua tentang 3 elemen utama yang menjadi penyebab perkawinan tidak sah. Salam sehat, salam nadi. Tuhan memberkati.